motornya jadi cepat panas karena kan olinya nggak pas gitu ya di mesinnya, berkurang. Udah gitu cepat nguapnya, udah gitu ya gitu. Udah gue ngomong apa sih sebenarnya nih? Di video kali ini saya mau menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan oli naik ke box filter. Sekalian sharing pengalaman yang saya pernah alami, yang pastinya ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, jadi langsung saja, ada 3 faktor pasti ya yang menyebabkan oli naik ke box filter. Yang pertama itu bisa jadi olinya kebanyakan. Itu kenapa kalau ngisi oli, ikuti takaran pada buku pedoman masing-masing. Kalau masih ragu, di tuas oli itu kan ada tanda toleransi, batas minimum dan batas maksimum. Biasanya tertanda kotak X gitu. Selagi tinggi oli ada di antara dua tanda itu, artinya volume oli pas, dengan harap agar oli tidak naik dan tidak cepat habis. Dan tidak cepat habis dapat menyebabkan ring piston aus dan dinding silinder terkikis karena kurangnya pelumasan. Walaupun hal ini juga tergantung dari kekentalan oli, kotornya oli, dan rutinnya pengguna kendaraan dalam mengganti oli mesinnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi motor pernah jatuh, amit-amit bahkan sampai kebalik ya. Jadi yang seharusnya oli ada di bawah malah naik ke atas. Dalam kasus ini, oli mengalir ke box filter. Yang ketiga bisa jadi ring pistonnya aus. Itu yang menyebabkan kebocoran kompresi, yang menyebabkan lagi oli mendapatkan entah namanya gaya naik, gaya turun, gaya angkat ke box filter. Jadi oli yang di bawah lagi santai ngulung mesin ini itu dapat kompresi tambahan dari atas, dapat kompresi bocor. Tekanannya nggak terlalu besar sih, tapi kan banyak dan berkali-kali gitu loh. Nah, itu yang dapat menyebabkan oli bisa naik ke box filter. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, oli yang ada di box filter ini naiknya melalui selang hawa atau selang pernapasan mesin yang langsung terhubung dari blok mesin ke box filter. Selangnya tidak menjuntai keluar karena ditakutkan bukan cuma angin yang masuk, tapi bisa pasir, bahkan kerikil dan air yang pastinya dapat merusak bagian dalam mesin yang complicated isinya. Itu kenapa dihubungkan langsung ke box filter supaya yang main itu cuma angin saja, jadi sirkulasi angin saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pernah kejadian sama saya ada 2. Yang pertama gara-gara olinya kebanyakan. Jadi motor ini kan servis gratisnya itu 4 atau 5 kali. Entah di servis ke-6 atau ke-7, kok motor berasa gak enak gitu feelingnya. Setelah dicek indikator oli naik yang terpasang di rumah box filter, modelnya tabung bening. Kalau di motor ini tinggal ditarik ya. Kalau di motor Matic itu biasanya ada ikatan dari aluminium atau kawat. Ternyata ada isinya. Setelah dicek benar, box filter ada olinya. Gak banjir sih, tapi banyak gitu lah. Akhirnya saya lap. Nah, setelah itu untuk meyakinkan diri saya lagi, saya tunggu mesin sampai dalam keadaan dingin. Ternyata bener, tinggi oli ada di atas batas maksimum. Jadi bayangin aja mesin dalam keadaan dingin, tapi tinggi oli ada di atas batas maksimum. Nggak tahu orang magang atau gimana, maksudnya apa nggak ada gelas takar gitu loh. Kalaupun nggak ada gelas takar kan ada di tuas oli itu ada tanda toleransi yang bisa dijadikan patokan. Udah gitu saya ngalamin ini 2 kali lagi. Yang pada akhirnya karena kejadian itu, kalau saya habis servis dan ganti oli, selalu saya cek tingginya apa sudah pas atau belum, atau bahkan kelewat. Yang bersyukur sampai sekarang oli nggak pernah naik ke box filter lagi karena masalah volume berlebih. Nggak pernah. Yang kedua, motor pernah jatuh, mulai dari nabrak orang nyebrang sembarangan, lupa standarin motor, nabrak orang melawan arus di tikungan jadi ciluk begitu, sama standarin motor searah dengan turunan. Jatuhnya miring sih, nggak sampai kebalik. Tapi ternyata setelah saya cek indikator oli naik, ada isinya yang artinya oli naik ke box filter. Dan ternyata benar, motor jatuh juga bisa membuat oli naik ke box filter. Nah, untuk faktor yang ketiga ini belum pernah kejadian sama saya. Tapi pengalaman saya ke bengkel itu kebanyakan motor Matic ya, terutama motor pejuang rupiah di jalan ini yang olinya naik ke box filter karena ring pistonnya aus. Yang pada akhirnya mereka ini ada yang ganti ring pistonnya tok, ada yang ganti sepaket sama kepala pistonnya, dan ini info langsung dari mas bengkelnya. Itu kenapa kalau ring piston sudah aus, ya mau segera diganti, jangan dibiarkan kelamaan gitu loh. Karena nantinya dapat membuat penyakit baru lagi pada mesin. Bukan cuma oli doang yang naik box filter, tapi banyak lah. Malas banget kalau udah turun mesin karena urusannya sama isi dompet.
Nah, cara menghindari faktor-faktor tadi ya sederhana saja, seperti hati-hati dalam berkendara, rutin cek kondisi oli, mulai dari kotor, kekentalan, dan volumenya. Paling tidak itu bisa meminimalisir dari 3 faktor tadi, terutama pada faktor ketiga yaitu ring piston jadi cepat aus. Selain itu, jangan lupa cek kebersihan air filternya agar udara yang masuk itu lebih banyak, tepatnya bersih dan lebih lancar gitu loh. Jadi proses kompresi atau pembakaran juga semakin baik, walaupun ini juga tergantung dari jenis busi, settingan anginnya kalau di motor karburator, dan banyaknya serta nilai RON BBM yang masuk ke ruang pembakaran. Tapi paling tidak ada satu faktor yang sudah dapat kita checklist baik, yaitu udara jadi lebih bersih dan lebih lancar saat proses hisap ke ruang pembakaran. Satu lagi, jenis oli dan kekentalan oli juga disesuaikan dengan karakter mesin. Jangan sampai karena masalah suhu dan kentalnya oli tidak cocok dengan mesin, yang nantinya tadi dapat membuat dinding silinder cepat terkikis dan ring piston jadi cepat aus karena kurang baiknya pelumasan. Terutama pada motor seperti ini ya, yang pendinginnya tidak ada radiatornya atau sistem pendingin cair, water coolant kayak oil coolant kayak, tapi mengandalkan semeriwing angin dari luar dan tentunya si olinya juga untuk mendinginkan mesinnya. Ya, walaupun motor yang lain sudah ada radiatornya, tetapi jenis oli mesinnya juga tetap diperhatikan lah. Nah, itu dia beberapa info yang saya tahu ya, dan pengalaman saya kenapa oli bisa naik ke box filter udara. Mungkin itu saja video kali ini. Dan sekali lagi, video ini berdasarkan pengalaman saya dan saya sampaikan apa yang saya tahu. Jadi bila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon dimaafkan. Bila ada yang mau menambahkan ilmunya, ya sok di kolom komentar bisa. Terima kasih. Nah, ya itu dia. Semoga bermanfaat ya. Dan seperti biasa, terima kasih buat yang sudah nonton.